Si jalang kecil, panggil ayah. Aku kembali. Benarkah? Benarkah kau meninggal? Maaf. UPS. Panggil nenek-nenek. Oh bagus, oh. Menjadi pengemis membuatmu seperti ini. Sudah lama aku ingin bercerai dengannya. Tapi sekarang dia mengandung bayiku. Apa yang harus kulakukan? Ayah. Ayah bangun. Katakan padaku apa yang harus kulakukan. Bisakah kau bangun? Ibu. Nak, jangan sedih. Aku sudah mengamati sepanjang hari. Aku menemukan Zhang Cheng anak ini. Bukan gadis jahat. Pada akhirnya, hanya saja kau punya pacar sebelumnya. Dia sekarang mengandung anakmu. Jika kita bisa memaafkannya, dia akan bersyukur kepada kita seumur hidupnya. Pernikahan ini mungkin bisa lebih stabil dari pernikahan biasa. Ibu. Aku mengerti apa yang kau katakan. Tapi bagian hatiku ini. Tapi aku tidak bisa melewati ujian ini dalam hatiku. Nak. Kamu bilang kita memperlakukannya seperti ini. Dia selalu bertahan. Aku juga memikirkan hari ini. Jika hal seperti ini terjadi padaku, aku tidak bisa melakukan apapun. Apalagi mereka menawarkan 500.000 untuk menikahimu. Meskipun tanah 500.000 ini tidak begitu cerah, hari ini juga rencanamu. Tapi orang tidak berpikir untuk diri sendiri. Orang hanya ingin menikahimu lebih awal. Gadis seperti ini sebenarnya tidak banyak. Ibu. Sebenarnya Jessica datang untuk menemui saya kali ini. Tidakkah kamu merasa sedih ketika kamu memiliki saya? Saya juga sedih. Saya bingung. Mengapa kamu melakukan ini sekarang? Semua karena dia. Apa yang harus saya lakukan menurutmu? Bagaimana saya bisa memaafkannya? Saya tidak bisa melakukannya. Saya benar-benar tidak bisa melakukannya.
Ayah kamu bangun. Ibu. Ayah bangun. Orang tua itu cepat panggil dokter. Nama saya dokter. Nama saya dokter. Orang tua. Dokter. Orang tua. Orang tua kamu bangun dokter orang tua. Orang tua bangun cepat keluar ke saya. Oh dokter lihat kamu lihat saya. Orang tua itu bangun cepat lihat. Ayah. Ayah. Keajaiban adalah keajaiban. Bangun. Bangun. Wah, terima kasih dokter. Apa yang kamu katakan orang tua? Ahhe. Apakah itu anak? Ah. Nak pinjamkan saya kartu saranmu. Cepat pergi. Cepat. Dinding di atas saya. Saya ingin menggambar gadis cantik di atasnya. Namanya Jai dan namanya Sika. Namanya Jessica. Mengapa kamu begitu bodoh? Seberapa bodoh kamu melakukan hal seperti itu? Saya mohon kamu bangun. Maafkan saya, ini semua kesalahan saya. Salahkan saya. Dulu saya terlalu egois, saya tahu. Kamu kembali ke saya. Saya tidak memaafkanmu. Hanya saja saya juga tidak ingin melakukan itu. Aku tidak bisa melewati rintangan ini di hatiku. Aku bukan apa-apa. Aku terlalu egois. Maaf. Aku salah. Aku mohon kamu bangun. Aku mohon. Kamu harus bangun. Aku janji akan memperlakukanmu dengan baik. Aku akan memperlakukanmu dengan baik. Jika kamu bangun, aku tidak akan pernah memaafkan diriku sendiri seumur hidup. Aku tidak menginginkan apapun. Aku hanya berharap kamu memberiku kesempatan lagi. Aku salah. Itu kesalahanku. Semuanya kesalahanku. Kesalahanku? Aku brengsek. Ayah. Lihat siapa yang datang. Bagaimana kabarmu, Ayah?
Ayah, maaf. Itu kesalahanku. Aku mohon kamu cepat sembuh. Ayah? Ah, Jessica. Jessica, jangan lakukan ini. Kamu punya bayi di perutmu. Kamu masih terluka. Jangan merasa buruk. Pergi sekarang, jangan membuat masalah. Selamat tinggal, Ibu. Ibu, kamu tahu, aku membuat kesalahan besar. Tapi bisakah kamu memaafkanku? Kamu tahu, aku mendengar semua yang kamu katakan hari itu. Aku sangat tersentuh. Dari sekarang, kepada kamu dan ayah, pastikan memperlakukanku seperti orang tua asliku. Terima kasih untuk anak baikmu. Ah, oke, jangan menangis lagi, jangan menangis lagi. Sakit tubuh anaknya baik-baik saja. Oke. Baik. Kamu akan segera memiliki cucu. Keluarga kita bersatu kembali. Ayahku bilang, "Nak." Benar. Dia senang. Itu anaknya, kita harus melindungi anak itu. Mari kita bersenang-senang mulai sekarang. Jangan khawatir, Pak Tua. Hei anak-anak punya anak-anak punya anak-anak. Masuk. Ibu, ayo lihat ayah. Setelah renovasi rumah baru ini, aku belum pernah sempat membawamu untuk melihatnya hari ini. UPS. Lihat baik-baik rumah baru ini. Bagus. Bagus ayah, jangan lihat itu. Aku tidak ingin membiarkannya menggambar jika dia bersikeras menggambar. Hei, ini digambar oleh anakku, bukan? Oh, sangat bagus. Sangat berbakat ibu anakku. Bukan bakat anakmu. Terutama model untuk lukisan ini. Dia memiliki dasar yang baik dan dia terlihat cantik. Jadi aku bisa menggambar seperti ini. Ya. Ibu. Ini akan menjadi rumahmu mulai sekarang. Oh ya. Kita harus sering datang ke sini. Jika kamu punya anak, aku harus merawat anak itu untukmu. Mulai sekarang kita akan 3 generasi tinggal di bawah satu atap. Ketika waktunya tiba, aku menggambar anak itu. Tidak, aku akan menggambar seluruh keluarga kita di sini. Aku hanya menggambar di sana. Gambar potret keluarga di belakang TV itu. Bagus. Aku dengar kamu keluargaku. Lihat betapa bahagianya ayah. Aku pergi. Yo, ibu, kenapa kamu di sini? Aku akan melihat apakah ala Jessica bunuh diri. Hei, lihat ibumu sendiri. Sekarang kartu kelas adalah bayi kita. Oh, aku hamil bayi untuk keluargamu, itu bayi. Jika kamu tidak punya bayi, kamu harus mati. Hei ibu, apa yang kamu lakukan? Bisakah kamu mengatakan itu? Jika kamu ingin mengatakan itu, bola tua kita tidak buruk. Oh, ibu, berhenti bicara. Ayah sangat marah, jangan terus membicarakan masa lalu. Bagus, lakukan dengan baik. Sekarang kalian semua sudah di sini, aku akan memasak. Hei. Kenapa? Itu Jessica. Kamu sekarang adalah objek perlindungan utama keluarga kita. Lalu apa? Kamu tidak bisa memasak nasi. Aku yang melakukan semua pekerjaan. Selama aku di rumah ini, aku yang melakukannya. Jangan pergi, jangan bicara lagi. Aku pergi. Ibu mertua. Kenapa kamu tidak duduk di sana untuk istirahat? Aku akan memasak. Hei, aku masak. Aku tidak bisa bangun pagi. Hehe, mereka berdua. Maka aku harus pergi ke perusahaan. Hari ini rumah akan diserahkan padamu. Oh, jangan khawatir. Serahkan semuanya padaku. Jangan bergerak terlalu banyak. Kamu harus berhati-hati. Yah, ini waktu yang luar biasa. Tahu?
Ayah, aku pergi bekerja. Hei hei. Ibu, aku pergi bekerja. Oh, apa yang perlu kamu hubungi aku? Oke, pelan-pelan. Oke. Aku kembali kali ini. Aku tidak ingin menjadi lawanmu. Aku hanya tidak ingin. Jika kamu terus bertengkar seperti ini dengan Xiao Wenxuan. Jika kamu terus bertengkar seperti ini, kamu akan kehilangan keduanya. Tidak ada manfaatnya bagi siapapun. Ingin aku menyelamatkan Suang Hongquan. Tidak bisa. Tapi aku ingin bertanya padamu. Xiao Hongquan manfaat apa yang dia berikan padamu? Kamu harus kembali dan membantunya. Aku bukan kamu. Dia nggak perlu bantu-bantu aku. Dah. Xiao Hongquan sekarang udah hancur. Performansi grupnya bulan lalu. Jauh di bawah grupku. Kapalnya udah mau tenggelam. Belum terlambat buat kamu balik ke aku sekarang. Aku beneran pengen bantu kamu. Mas, gimana aku harus jelasin ke kamu sebelum kamu ngerti? Aku nggak mau ngerti. Jutaan. Sekarang ada dua jalan di depan kamu. Satu, kamu pilih pihakku atau keluar. Kita kan saudara. Jalan kedua kamu pilih. Pilih Xiao Hongquan dan kita jadi musuh. Jadi saudara atau musuh? Kamu yang pilih. Gimana menurut kamu sama orang tua ini? Ah. Hei, ini. Yo, Mama masih nonton. Udah capek. UPS namain anaknya. Aku capek buka-buka kamus. Papamu udah capek geleng-geleng kepala. Aku bisa lihat kalian berdua lagi seneng-seneng akhir-akhir ini. Kamu bilang suka sama cucumu. Kamu harus namain cucu ini ah. Aku nggak mau kamu ambil. Kenapa? Orang tua UPS. Gimana kalau ini? Gimana kalau ini? Aduh mama. Apa yang terjadi? Aduh, ada apa? Hei, cepat duduk. Gak apa-apa, gak masalah. Aku baik-baik aja. Aku sering sakit perut akhir-akhir ini. Udah kayak gini beberapa hari. Ya ampun, kamu bilang perutmu gede banget. Oh, gimana ini bisa baik-baik aja? Kak, cepat ambil kartu jemputan ke rumah sakit. Oh tidak. Hei, kamu masih ngapain? Aku akan bawa dia ke sana. Bagus. Cepat. Ayo. Tunggu sebentar, aku ambil bajunya. Hei, bangun, ayo. Wah, susah ya. Hei, ayo kak. Ayo. Kenakan baju. Pelan-pelan. Pelan dikit bisa nggak? Lalu aku pergi. Oke, ayo. Hati-hati di jalan ya, dengar. Pelan-pelan. Sebentar. Kakak ipar. Datang ke restoran kami makan malam hari ini. Mereka bukan manusia. Gimana ya bilangnya? Mereka semua seperti uang 100 yuan. Apa ini hahaha? Wah panas. Hahaha. Lihat apa yang kamu lakukan. Bisa jadi, hei kalian berdua pulang. Lelah seharian, besok harus kerja lagi ibu. Hei ayah. Kamu tinggal di sini. Oh oke. Lihat betapa luasnya. Nggak perlu tutup gorden. Mau tidur di mana? Ya. Aku masih bisa urus bisnis. Jalan. Pulang sayang. Ayo cari ayah. Kalian berdua duluan. Aku duluan mau ngobrol lebih banyak sama mertua. Pijat Bu Hua. Kasih ayah gigit. Kasih ayah gigit. Wops. Wops. Cium. Aku pergi. Baiklah, pelan-pelan. Bye. Aduh, pelan-pelan. Haha. Kakak dan kakak ipar teruskan. Pergi bye. Bye, pelan-pelan. Oke sayang ibu. Kamu pulang juga. Tidak, aku baik-baik saja. Senang bisa ngobrol dengan kita hari ini. Oh itu bagus. Bagus hahaha. Selamat buka. Hahaha begitulah.
Kamu harus membekukan orang dari ujung kepala sampai ujung kaki. Setelah itu, kemudian tuangkan semua sinar matahari padamu. Ya, kita semua membeku sampai mati. Sinar matahari ini datang tepat pada waktunya. Oh, aku harap bisnis restoran kita semakin baik. Ketika waktunya tiba, mari buka 10 cabang dan 8 cabang sekaligus. Ketika waktunya tiba, ibumu dan yang lain hanya sibuk menghitung uang setiap hari. Tidak ada waktu untuk marah lagi. Hei, lihat, kita tidak menghitung terlalu banyak. Sekarang aku bisa mendapatkan 500 sehari baru saja buka. Bahkan jika kamu bisa mendapatkan 2000 sehari di masa depan. 60.000 sebulan. Baiklah, jika kita buka 10 toko dalam sebulan itu akan menghabiskan 600.000. Hahaha. 600.000. Istri, seleramu terlalu besar. Kita masih harus tetap realistis. Langkah demi langkah. Agar kamu bisa merasa tenang. Aku seorang pemimpi. Aku hanya memikirkannya dan aku bahagia. Aku bahagia ketika memikirkan kamu bahagia. Hahaha. Zhao tua ini masih punya 2 kuas. Kurang dari setengah bulan. Performanya benar-benar naik. Halo. Lihat. Volume penjualan bulan ini akan naik. Semua berkat kerja kalian. Haha. Aku hanya melakukan yang terbaik. Tapi ada satu hal. Hehehe. Kita masih sedikit jauh dari grup B. Pak Zhao. Sebenarnya saya pikir pada saat itu Pak Sue memutuskan strategi untuk kompetisi up. Hanya untuk bisa meningkatkan kinerja perusahaan. Siapa yang kalah dan siapa yang menang bukanlah hal yang paling penting. Tapi jangan khawatir. Konter kita dalam kondisi sangat baik. Dan kalian sangat bersemangat. Saya pikir bulan depan akan lebih baik. Kerja bagus. Oke, kalau begitu Pak Zhao, jika tidak ada hal lain, saya ada urusan di konter, jadi saya pergi dulu. Oh, baiklah. Terima kasih. Bulan depan kamu harus menunggu sampai bulan depan timunnya. Semua hidangan sudah dingin. Pak Zhao, kamu di sini. Harimau. Ini juga mal dan konter yang mereka kunjungi. Oke, katakan apa yang harus dilakukan. Katakan saja keluarga mereka terlalu sulit. Lebih tinggi dari Huang Pujing'an. Kalau itu toko hitam biarkan saja. Utamanya untuk mengacaukan reputasi mereka. Jangan khawatir. Saya pergi. Rumah ibu. Kamu mau keluar? Ibu mau kemana, ibu? Apa yang kamu lakukan pagi-pagi? Apa yang salah? Tidak apa-apa, perusahaan menyuruh kamu bekerja lagi. Tidak masalah. Oh, kamu pergi. Pergi. Oh, ibu, saya datang. Baik. Tidak ada yang lebih penting dari kamu dan anak-anak sekarang. Hei, dengarkan saya. Dan kamu? Kamu sudah bersama saya selama beberapa hari. Saya baik-baik saja, kata dokter. Saya akan keluar dari rumah sakit dalam 2 hari. Cepatlah bekerja. Kenapa? Apa orang tuamu sudah memilih nama anaknya? Ibu. Kau belum tahu ini. Ibuku ada di rumah. Aku mencari-cari di kamus selama beberapa hari. Berpikir lama sekali. Akhirnya pasangan tua itu setuju. Minamai anak itu Chu Yuchen. Qiu Yichen. Anak perempuan bisa pakai. Hei, yang mana? Yah, satu orang di sebelah yang berpakaian. Aku mengerti. Mencari untuk bergantung pada Chen Chen. Hahaha, oke.
adalah melihat dewa. Ah, anak nakal, haha, tidak apa-apa. Yah, kau pergi, aku bilang ke kau untuk pergi kerja lewat telepon. Ah, ini aku, jangan khawatir. Oh ya, Ah, pergi. kalau begitu aku pergi. Kalian berdua akan punya banyak waktu untuk bersama. Aku akan datang tengah malam. Ayo pergi ibu, hati-hati ya. Ebyo, Perlahan. kapan kakak akan menelepon aku? Hei, mengerti. Akian benar-benar baik. UPS, kalau saja ada lebih banyak uang kertas lalu cubit itu. Oh ibu, kenapa kau di sini lagi? Biar aku ambil air. Ah, biar aku minum air dan minum obat nanti. Kalau mau sesuatu kau pergi. Tidak, oke, mengerti. Jessica. Kartu TC. Apa kabar? Apa yang kau lakukan di sini? Aku dengar kau dirawat di rumah sakit, dan aku datang menjenguk. Bagaimana kabarmu? Aku tidak perlu kau menjengukku. Kau pergi. Berhenti mengatakan itu. Aku tahu kau tidak senang sekarang. Jet Gang. Jika kau benar-benar dalam kesulitan, kau masih bisa kembali padaku. Sebenarnya aku sudah memikirkanmu. Cukup, Wang Jun. Apalagi yang kamu mau? Semua kesialanku hari ini adalah salahmu. Aku mohon. Bisakah kamu melepaskanku? Lepaskan aku. Kamu pergi. Aku mohon, dengarkan aku. Apa yang kamu lakukan? Hei tante, jangan salah paham. Aku tahu dia tidak baik-baik saja, dan aku khawatir. Aku akan datang dan menemuinya. Tidak cukup bahwa pengkhianatku telah menyakitimu. Apa yang terjadi? Ada apa denganmu? Tante. Pergi. Aku bilang jangan dengarkan. Ibu. Hei, aku meninggalkan ponselku di sini. Taruh itu. Pergi. Aku akan menemuimu setelah pulang kerja. Aku terlambat kerja. Ini ibu ini. Sepupuku. Sepupu. Hei, pergi kerja. Pergi. Ibu, jangan terburu-buru sebentar. Kamu bilang orang lain pergi jauh ke Shanghai untuk melihat rumah kita. Menurut kelas itu, tidak bisakah kita mengabaikan orang lain? Ya, ibu. Aku seharusnya dipanggil paman. Lalu aku seharusnya memanggilmu sepupu. Hei, oke, waktunya pergi kerja. Sampai jumpa di tempat kerja. Selamat tinggal. Sepupu. Kenapa kamu di sini? Jangan pergi. Aku akan memberitahumu siapa dia. Bagaimana kamu datang? Pulang dan lepaskan. Dia bukan sepupumu, dia adalah suamiku, Wang Jun. Apa yang kamu bicarakan omong kosong, kamu pulang. Pergi. Dia sangat dekat dengannya. Setengah tahun lalu aku hamil. Wanita yang tidak tahu malu ini. Dia sedang hamil anak ini sekarang. Tentu saja bukan milikmu. Apa yang kamu bicarakan? Apa yang kau omongin? Menggoda suami orang, menghancurkan keluarga, masih berani menikah dengan muka tebal. Lihat itu. Kamu kembali padaku. Apa yang kamu gerakan? Kamu kembali. Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu? Tak apa-apa, ibu. Wang Jun, kau memukul ibuku kan? Aku dicintai. Kamu lihat. Saudara sepupu. Sepupu dia adalah sepupumu. Sepupu macam apa dia? Sepupu macam apa dia? Ayah, dengarkan, aku menjelaskan padamu. Seharian bukan yang kau inginkan. Kau dengarkan aku. Kalian berdua pembohong. Kamu dan ibumu. Biarkan aku sendiri. Berbohong padaku.
Aku orang bodoh paling dungu di dunia. Aku orang bodoh. Ah 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 ah. Kau tunggu. Mengapa? Jelek. Hei, cepatlah. Konternya hancur. Kau tunggu, aku datang segera. Siniwa orang menjadi APA yang dia katakan kan? Baiklah, mari kita akhiri pertemuan seperti ini. CAO, Aku tak bisa membunuhmu dengan keras. Hei, ayo ke sini. lagi ngapain sih? Lu lagi ngapain? Gila lu. Gua emang gila. Ya gua buta. Udah lama gua kenal lu. Nggak nyangka lu kayak gini. Main kotor begini. Main fair aja. Apa nih bro? Ngaco banget. Tunggu gua. Hey Ada APA sama Daji, kenapa dia gila? Ah bro Cao. Gua bilang lu terlalu nggak masuk akal. Bagaimanapun juga lu nggak bisa suruh orang ngancurin konter kita. Ngerusak konter. Kenapa? Lu yang ngelakuin. Kenapa lu ngirim orang buat bikin ribut di tempat penampungan? Ngerusak konter tempat penampungan. Gua ini apa? Bisa gua ngelakuin. Pak Sao. Gua bakal balik bantu lu. Gua cuma pengen semua orang bisa main fair. Nggak nyangka lu ngelakuin kayak Siasaburo. Gua bukan orang kayak gitu, gua nggak ngelakuin. Dengerin gua jelasin, lu nggak ngelakuin. Siapa yang ngelakuin? Nggak usah jelasin. Gua kira lu beneran berubah. Kayaknya gua salah. Anggap aja Cao keren buta. Jangan sedih. Nggak pantas lu kasihan sama orang kayak gitu. Ibu jangan khawatir. Lu masih punya gua. Gua pasti bikin Wang Jun bayar. Gua bakal balas dendam buat lu. Halo semua, silakan duduk. Pak Lin. Udah selesai. Oke, deal. Tunggu besok pengacara gua selesai ngecek kontrak. Kita tanda tangan perjanjian. Bagus Pak, uang kita berhenti di sini hari ini. Oke, dadah. Selamat tinggal, halo tolong. Setelah kontrak ditandatangani, mari kita rayakan. Kontrak bernilai puluhan juta bukan apa-apa bagi Tuan Wang. Bagi kami, ini pesanan besar. Memilih hari tidak sebaik hari ini. Malam ini saja. Saya minta kamu menyanyi. Saya yang bayar. Tidak saya, ada acara malam ini. Kamu pergi main seperti ini. Makan minum semua biaya saya tanggung. Hei Li, kamu terlalu ramah. Kamu tinggal sebentar ikut dengan Tuan Li. Atur untuk Tuan Li, oke?
Halo Tuan Lin, Siapa kamu? saya ingin bicara denganmu tentang bisnis. Bisnis apa? Bisnis yang akan membantu usahamu. Apa saya kenal kamu? Nama saya Yao 11. Tuan Lin, Tuan Wang. Halo. Tuan Chen. Pelayan melayani 3. Tuan Wang, Kamu sangat tepat waktu. Ya, kita sudah bekerja sama begitu lama. Seharusnya kamu mengenal saya. Saya selalu perhiasan. saya satu-satunya yang menunggu orang lain. Saya tidak akan membuat orang lain menunggu saya. Ini Saya akan memperkenalkan Tuan Wang Primer. apa ini pacar baru saya di daratan Tiongkok? Tuan Wang, Sekarang gadis-gadis di daratan terbuka. Tuan Lin, saya juga mengagumi kamu. Pria dewasa dan menarik sepertimu. Tuan Wang, ada apa? Hal yang memalukan. Kamu, Wang Jun, kenapa kamu memukul saya? pergi, kamu tidak tahu malu. Saya tidak tahu malu, saya kekurangan pacar kecilmu. Saya tidak mencari orang tua kan? Katakan lagi. Hei Tuan Wang, kenapa kamu memukul pacar saya? Kamu pakarmu. Dia adalah putri saya. Si tua mesum, aku tidak bisa memukulnya. Aku pukul kau, brengsek. Ayahku. Pukul aku. Kamu pukul kamu. Kamu tua mesum. Kontrak pangeran baik itu tidak lagi ditandatangani. Jangan tanda tangani, jangan tanda tangani. Jangan bekerja sama dengan saya di masa depan. Kamu pikir aku suka bekerja sama denganmu? Aku Wang Huan mengirimkanmu uang kotor. Kamu brengsek. Sisi ada di sini, mari duduk. Hei pelayan, mari kita pesan secangkir kopi. Terima kasih sudah datang. Ayah, Maaf hari ini. Kamu bukan ayahku. Jangan bilang begitu. Sebenarnya selama bertahun-tahun, meskipun kita tidak tinggal bersama, tapi hatiku selalu mengingatmu. Hanya saja kamu selalu tidak ingin melihatku. Lihat apa yang kamu katakan. Siapa yang meninggalkan aku dan ibuku? Sekarang karena aku tidak ingin melihatmu lagi kan? aku tahu kamu membenciku. Aku tidak menyalahkanmu. Tapi Sisi punya sesuatu yang perlu aku katakan padamu. Anak muda tidak boleh menyerah pada diri sendiri. Kamu tidak boleh bergaul dengan orang-orang tua itu. Terima kasih atas nasihatmu. Tapi simpan kata-kata itu untuk dirimu sendiri. Mr. Wang, ada hal lain? Jika tidak ada hal lain, aku akan pergi dulu dah. Hei, terima kasih. Hei, terima kasih. Terima kasih. Hei, terima kasih sudah mendengarkan. Kamu dengarkan aku. Sulit bagi kami ayah dan anak untuk bertemu. Bisakah kita berbicara baik-baik tentang ibumu? Aku sudah khawatir tentangnya. Tunggu. Aku tidak mengerti. Saya yang kamu khawatirkan. Aku khawatir tentang ibumu. Membuatmu khawatir tentang ibuku. Berani sekali kamu menyebutnya. Mengapa kamu tidak khawatir tentangnya ketika kamu memukulinya di rumah sakit? Mengendarai mobil mewah dan tinggal di rumah mewah, sambil minum-minum di luar. Apakah kamu khawatir tentangnya? Tenang. Tenang dan lanjutkan. Kamu tahu 10 tahun ini, bagaimana ibuku sampai di sini? Dia seorang wanita. 50-an. Terlihat seperti 60-an. Apakah kamu tahu mengapa? Semua karena kamu. Dia tinggal sendirian di rumah besar seluas 200 meter persegi. Ya, rumah itu sangat besar. Tersedia sebagai seorang wanita. Tidak ada suami di rumah sebesar itu.
Kamu tahu itu untuknya. Apa artinya baginya? Rumah itu seperti peti mati, kamu tahu. Sepuluh tahun. Ibuku menantikanmu dan memikirkanmu setiap hari. Berharap kamu bisa mengunjungi ibuku. Berapa hari kamu bersamanya? Berapa kali kamu melihatnya? Hei, terima kasih. Terima kasih telah mendengarkan. Maaf. Maaf ibu. Maaf semuanya. Bisakah kamu memaafkanku? Wang Jun, biar aku katakan. Aku tidak akan pernah memaafkanmu seumur hidupku. Tidak akan pernah melihatmu lagi. Ibu, aku baru saja menghitung dengan KR. Ya, siang ini laba bersihnya lebih dari 1.000 yuan. Jika terus seperti ini, setiap bulan kecuali yang diserahkan ke kantor pusat. Jadi bisakah kita bersaing untuk 60.000 yuan? Hahaha. Aku ayah kamu bilang 60.000 sebulan. Ini di negara. Aku tidak bisa menghasilkan sebanyak itu dalam 1 atau 2 tahun. Ya aduh. Feng Shui berbalik dan tahun ini, kita bisa menghasilkan uang dari keluarga Cao kita. 60.000, oh begitu banyak. Hahaha, 60.000 tidak banyak. Dengan saling melihat. Itu hanya bisa lebih dari 20.000. UPS, kita harus bekerja lebih keras. Kamu sangat serakah. 60.000 tidak banyak. Hei Lihua, simpan uang itu dan hematlah. Oh, apa yang kamu hemat? Mereka semua memanggil perusahaan waralaba. Hei, bagaimana kita bisa menelepon? Kita sudah membayar biaya waralaba dan itu seharusnya milik kita. Ya? Ya? Ini sudah dibayar, bukankah seharusnya dikembalikan? Hei, kemari dan makan apapun yang kamu mau. Maaf, saya adalah grup restoran. Manajer waralaba. Hei, halo. Karena kamu tidak membayar biaya bergabung dengan jelas. Jadi, kami siap mengambil toko kamu kembali. Tidak kami bayar. Kami semua membayar 400.000 dan 1 poin tidak buruk. Sejauh ini, kami hanya mengambil deposit kamu sebesar 20.000 yuan. Bagaimana dengan meja kursi dan bangku ini? Dan staf orang-orang ini, karena di awal Anda menjanjikan kami, dalam 2 minggu, berikan kami sisa 380.000. TAPI sekarang 2 minggu telah berlalu. Uang kamu belum ditransfer. Tidak, kamu pasti salah. Itu pasti bukan rumah kami. Bagaimana pun keluarga? Kami tidak beraksana. Saya membayar semua uangnya, saya salah paham. Benar. Ini adalah kontrak yang ditandatangani asli, lihatlah. Ini adalah firma hukum. Lihat juga. Kalian pasti salah. Kami tidak buruk. 400.000 semua dibayar. Bagaimanapun, jika kami tidak mendapatkan uang hari ini, kami akan datang untuk mengambil toko besok. Toko pas? Mengapa kamu menutup toko? Kami tidak berhak untuk satu sen pun. Beraninya kamu menerima toko saya. Aku bilang tidak ada pintu. Hari ini aku akan melawan siapapun yang berani menerima tokoku. Ibu baik-baik saja pergi panggil ke Chen. Penipu. Aku bilang sudahkah kalian membahasnya? Barry Penchlesen, aku masih sibuk. Maaf 2. Kami belum menemukan mitra. Bisakah kau menampungku sedikit lagi? Masalah uang pasti tidak akan lolos. Segera setelah kami menemukan mitra. Aku akan mengirimkan uangnya segera, oke. Baris ke baris. Aku juga pekerja paruh waktu. Aku tidak mempersulitmu. Jadi aku akan memberimu 1 hari lagi. Ini akan besok. Aku akan datang lagi jika kau tidak mengumpulkan semua uangnya. Perusahaan kami pasti akan menagih keuntungan ini. Terima kasih. Aku punya hak yang sangat sedikit. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Pelan-pelan. Ke Chen, bagaimana dengan ini? Oh, Luo Zi tidak menjawab telepon, mungkin dia terlalu sibuk. Kamu sangat merindukannya. Mungkin. Setelah kau membayar uang muka, kau lupa membayar sisa pembayaran kan? Jangan khawatir. Aku pergi langsung ke perusahaannya untuk mencarinya. Hei Chen, biarkan aku ikut denganmu juga. Berjalan-jalan. Hei, pergi cepat dan kembali cepat. Jangan membuat kami khawatir di rumah. Kenapa? Halo, tolong tanya. Apakah kau tahu kemana Tuan Luo pergi? Kami sudah mencarinya sepanjang hari. Kamu juga datang untuk menagih uang dari Luo Pingyang kan? Cari sendiri, itu tidak ada hubungannya dengan perusahaan kami. Bukan, apa maksudnya? Apa maksudmu itu tidak ada hubungannya dengan perusahaan? Bukankah Luo Pingyang bos perusahaanmu? Bos APA. Dia, sebenarnya kami menyewa kantor di perusahaan kami. Sekarang dunia telah menguap. Kamu masih berhutang 2 bulan suap pada kami. APA yang kamu katakan. Sedang apa kamu? Biasanya Pak Luo panjang dan Pak Luo pendek, dia selalu bersaing. Apa kamu pembohong? Bersikaplah baik. Dia mendukung bos setiap hari. Itu yang kami sebut. Ah, bukan itu yang kamu maksud.
Semuanya palsu. Jadi kalian sekarang tahu kemana orang lain bisa pergi. Aku benar-benar tidak tahu kemana dia pergi. Jika kamu tahu alamatnya, aku yang pertama datang padanya untuk sewa kantor. Kami menyesal sekarang. Pada hari ini, lebih dari 10 orang datang menagih uang padanya. Terlalu banyak dampak pada kesuburan perusahaan kami. Oh, apa yang bisa aku lakukan? Bagaimana dengan 400,000? UPS, aku menjual 400,000 milikku rumahku. Aku tidak akan pergi jika tidak bisa menemukan orang ini, aku tidak akan pergi. Hahaha. Aku tidak peduli perusahaan siapa ini Luo Mingliang. Bantu aku cari tahu kemana dia bisa pergi sekarang. Oh, kamu lihat aku sedang menulis laporan sekarang. Aku tidak tahu bagaimana menyelesaikan sewa untuk 2 bulan ini. 300,000 rumahku hilang. UPS hahaha. Kecen. Kamu mengacaukan kakak dan iparmu. Dokter, kebetulan kami sedang membawa anak-anak kami kemana untuk menginap malam ini. Pergi kamu. APA yang kamu katakan. Dapatkan uang kami kembali tidak. Tidak mudah mendapatkan uang. Ahahaha. Ha? Ipar. Santai saja. Bahkan jika pantai Shanghai digali 3 kaki, aku juga akan menggali Luo Pingyang untukmu. Bagaimana jika tidak bisa menemukannya? Aku tidak bisa hidup. Kalau kamu nggak bisa hidup, siapa yang bisa hidup? Bukan kamu yang lompat-lompat. Kan aku bilang, keluarga kita Xiaoming dan aku dapat uang dari itu dan itu. Gampang. Mertua kita, tolong jangan ngomong banyak. Xiaoming. Bak ipar maaf ya. Aku nggak bisa hidup, aku mau hidup. Ayo. Oh, aku beneran nggak bisa hidup lagi. UPS hahaha. UPS. Gak apa-apa Mbak Ipar, jangan nangis. Aku nggak tahu hasilnya gimana. Tapi kan kamu udah cari orang. Aku bisa dapat lagi haha. Aku jutawan, kamu lihat keledai belakangan ini. Nggak lihat. Kamu tahu dia tinggal di mana sekarang? Oke. Aku jutawan. Aku tanya, kamu lihat keledai belakangan ini. Apa? Dia bohongin kamu banyak uang dan kamu cari dia. Panggilanmu belum dijawab. Nomor yang kamu hubungi tidak tersedia. Kenapa kamu ngedrop telepon? Ada apa dengan telepon itu? Neuropati ini. Siapa yang kamu sebut psiko? Semuanya milikmu. Kamu pergi. Apakah kamu gila? Lihat orang lain dengan neuropati. Kamu gila. Bisa kamu telepon supermarket lagi? Aku telepon dia. Dia nggak jawab. Aku nggak jemput kamu untuk cari dia. Di mana aku bisa cari dia? Kamu mau cari dia di mana? Kamu bayar aku bayar kamu. Kenapa aku harus bayar kamu? Apakah kamu tidak akan membuka restoran sendiri? Apakah kamu bersedia bertaruh dan mengakui kekalahan? Apa yang dimaksud dengan bersedia bertaruh dan mengakui kekalahan? Bukan karena Cao Kechen kamu. Tuan Luo, apakah Marga Luo adalah teman sekelasnya? Apakah dia mengatakan bahwa hotel ini dapat diandalkan? Apakah dia mengatakan dia di sini untuk membantu kamu? Dia memiliki restoran ini. Bantu kami. Apakah itu pekerjaan yang diatur tak tahu untuk kami? Mengatur tugas dia adalah pemimpin. Pemimpin memiliki kata akhir. Terserah kamu untuk setuju dengannya. Mengapa kamu berdingkah seperti anjing gila? Siapa anjing gila? Mengapa aku gila? Apa yang kamu lakukan, ibu? Masuk, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu bicarakan? Aku beritahu kamu. Kamu lakukan lagi. Semua ini salah kamu di rumah, kamu tahu. Kamu terlalu serakah. Kamu ingin kaya, kamu ingin gila, kamu Bayarkan dia, pergi dia, bersama. Satu hari di rumah kita akan berakhir. Terbalik.
Siapa kamu pertama? Kamu mencari pacar saya sekarang. Kamu pergi, keluarga kamu ikut. Orang-orang tua Cao ini terlalu berlebihan. Aku mulai merindukan rumah kita. Bagaimana kamu masih membiarkan dia mengganggu keluarga kita seperti ini? Aku beritahu kamu, cepat pinjam uang saya dan kembalikan dengan cepat. Sudah sengsara oleh mereka. Kechen, bukankah dia juga tertipu? Dia ditipu oleh teman sekelasnya. Sudah waktunya ibumu membuat keputusan. Semakin sopan kamu pada mereka, semakin dia mengganggu kita. Dengarkan ibu, kita pergi kali ini dan tidak akan kembali. Tidak bisa berurusan dengan keluarga mereka. Harus menemukan cara. Lakukan segala cara untuk mengusir mereka. Apakah kamu dengar? Bagaimana kita bisa membombardir mereka ketika kita semua dipaksa keluar? Kamu dengarkan, ibu punya ide. Sooner or later I'll let the couple bring poker rolls. Hancurkan mereka semua. Ayo, 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 ayo. Luo Pingyang. Luo Pingyang. Luo Pingyang. Jangan lari. Di mana uang saya? Di mana uang saya? Kamu harus membayar saya kembali. Jutaan bajingan. Tapi saya sangat percaya padamu. Kamu menipu uang saya. Kembalikan uang saya. Jutaan-jutaan, dengarkan saya katakan padamu. Jutaan, dengarkan saya jelaskan padamu. Jutaan uang saya juga ditipu. Jutaan proyek itu. Uang untuk proyek properti terlalu ketat. Saya sudah mempertaruhkan semua uang saya selama beberapa hari. Ternyata penipu. Saya sudah ditipu jutaan uang. Bisakah kamu mati? Bagaimana dengan saudara dan ipar saya? Bagaimana dengan ayah dan ibu saya? 400.000 ini adalah uang yang dibayar keluarga saya untuk hidup mereka. Bagaimana jika kamu mengembalikan sesuatu kepada mereka? Jutaan. Jutaan. Kamu bilang. Jutaan. Saya tidak pernah bermaksud menipu kamu. Saya ingin membantu kamu dari lubuk hati saya. Jutaan, tapi sekarang uangnya hilang. Saya juga ditipu, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Pukul saya seperti ini lagi. Kamu bunuh saya, kamu bunuh saya. Jutaan. Kamu bunuh. Charis, kamu adalah penipu sialan. Apa gunanya membunuhmu jika saya membunuhmu? Terima kasih. Buka itu. Kenapa? Bukankah kamu punya saham yang belum sampai? Oh, kamu bilang jutaan. Ya, dia ada urusan dan tidak bisa datang hari ini. Tidak, tunggu. Baiklah, mari kita mulai. Selanjutnya saya umumkan. Pemenang bulan ini adalah grup A. Semua bertepuk tangan. Mr. Sang, biar saya yang bicara, hahaha. Terima kasih atas kepemimpinan bijak Mr. Sue. Kita harus terus maju. Saya orang bodoh, tidak bisa bicara. Begini saja saya pikir. Kita bahkan tidak punya tujuan. Kita melangkah dengan pasti. Itu terus meningkat. Itu tujuan terbesar kita, hahaha. Oke, Mr. Sao, berbicara dengan sangat baik. Bagaimana dengan bulan ini? Penjualan kita telah melebihi 20 juta. Bonus 58.0000 milik grup A. Selamat, hahaha. Sementara itu gaji Mr. Q akan dipotong 20%. Presiden Q, ada yang ingin dikatakan? Saya hanya mengatakan satu kata. Saya keluar. Pergi dan lihat. Mengapa anak muda tidak bisa menerima kekalahan? Harus menang, kan? Hanya suka makan kamu berhenti. Apa yang berani kamu lakukan? Berani kamu katakan pada semua orang bahwa kamu menang dengan jujur? Kalau kamu tidak mengirim orang untuk menghancurkan konter saya. Akan ada hasil ini. Kamu menyemprot saya. Cukup. Katakan apa yang sebenarnya terjadi. Mr. Xie. Kamu seharusnya bertanya pada bajingan tua ini. Saya tidak melakukannya. Harus diselidiki. Keluar dari sini. Mr. Sue. Saya benar-benar salah.
Presiden Sue, biar saya ceritakan tentang Xiao Hongguan. Saya meminta kamu datang untuk membantu saya menghasilkan pendapatan. Saya tidak meminta kamu datang ke sini untuk membuat masalah. Apa yang saya tinggalkan untuk kamu melakukan hal buruk seperti ini? Keluar dari sini. Mr. Sue, Mr. Sue. Saya benar-benar salah. Lihat ibu saya yang berusia 80 tahun. Dan kompetisi ini. Istri saya membuangnya dan tidak mau milik saya. Lari. Kamu ingin saya pergi. Aku hanya mati. Apa bedanya kalau kamu mati atau tidak? Kamu hitung jari-jarimu. Berapa tahun kamu sudah di sini? Apa yang kamu lakukan selama lebih dari 20 tahun? Aku juga melihat kamu setia padaku. Aku baru saja menempatkanmu di kursi ini. Tapi kamu, Aku tidak ingin memikirkan cara meningkatkan penjualan. malah mulai merobohkan mejaku. Tolong maafkan aku, Mr. Sue. Kamu hanya memikirkan aku dan 20 tahun ini. Mr. Sue, kamu bisa meninggalkanku sendiri. Kalau aku pergi, siapa yang memberimu hidup? Benar-benar hamper making cunning. Aku harus melindungimu, bahkan setelah melakukan hal buruk seperti ini. Baik. Aku masih bisa memberimu bonus. Tapi aku beradu kamu Xiao Hongjian. Kalau ini terjadi lagi di masa depan. Kamu yang pertama mati. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Biarkan aku pergi. Kembali. Bola pedang ini untukmu mulai. Kamu harus membawanya kembali padaku. Aku harus mengembalikan 9 pedang. Mari makan. Tunggu. Apakah kamu akan datang ke perusahaan sekali-sekali? Kalau itu tim kita, kamu akan mengirimnya. Wando. Bonus apa? Oh. Baik, baik, baik. Aku akan segera ke sana. Bayar pajak sesuai 1/5 yang kita sepakati sebelumnya. Ini 53.000. Kamu ambil dulu. Aku tidak perlu berurusan dengan permintaan lagi.
Dia sekarang janda dan keluarga yang hancur. Hahaha. Jutaan asal kamu bekerja keras. Melebihi ini bulan depan. Aku berhenti bulan depan. Tidak hanya itu, kamu juga menyakitinya. Kamu bukan manusia.